bersukacita pagi hari ini, amin saudara. Sebab Yesus hadir di sini dan kami beri Tuhan segala persembahan penyembahan kami yang terbaik. Hanya untuk Engkau Tuhan Yesus, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Yes. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku raga syukur kepadamu, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada seperti-Mu, Yesus. Amin. Kau berkati hidupku dengan segala
Puji-pujilah namamu untuk selama-lamanya diagungkan, ditinggikan. Seumur hidup kami Tuhan, kami penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau. Oh, tidak seperti Engkau Tuhan, yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau. Oh, tidak seperti Engkau Yesus Tuhan, yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi Dia segala hormat, kemuliaan, keagungan, segala pujian bagi Yesus Tuhan, Raja segala raja. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Hari ini minggu pertama seperti biasa dan kita sudah ada di bulan Agustus ya. Oke, saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati, kita akan membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kepadamu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar. Sampai saat ini Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati sebagai tanah yang subur, berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Oke, bulan Agustus kita bicara mengenai healing the land atau pemulihan negeri. Dan minggu pertama kita akan membahas mengenai agen pemulihan kerajaan Allah. Ayatnya dari 2 Tawarik 7 ayat 14, Bapak Ibu mari kita baca bersama-sama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita lihat lagi Bapak Ibu satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Agak cukup panjang kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, cukup panjang ya ayat yang kedua ini, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Bapak Ibu, kita sedang berada di tengah perjalanan the year of decision ya. Dari lembah penentuan di bulan Januari, kemudian melalui ujian dan pemurnian, dan kini kita tiba di bulan Agustus, healing the land. Nah, pertanyaannya itu bukan lagi apakah kita akan memilih untuk mengikut Kristus. Ya, seperti bulan Juli kita belajar mengenai family of worship gitu ya. Di mana Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, pilihlah kepada Allah siapa engkau akan beribadah, Allah orang Amori di seberang sungai Efrat atau Allah Israel gitu ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, bukan tentang itu lagi untuk memilih mengikut Kristus, tetapi Bapak Ibu kita akan belajar apa dampak keputusan kita bagi pemulihan bangsa ini. Agustus itu kan dikenal dengan bulan kemerdekaan ya, 17 Agustus. Republik Indonesia ini akan masuk usia yang baru lagi. Jadi bukan tentang bagaimana kita memilih untuk mengikuti Kristus, tetapi apa dampak keputusan kita bagi pemulihan bangsa ini. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa keputusan untuk mengikuti Yesus itu bukan hanya soal keselamatan pribadi, tetapi tentang menjadi agen kerajaan Allah yang membawa pemulihan bagi dunia yang patah, ya, yang kacau gitu. Nah, mengapa kita harus menjadi agen pemulihan, Bapak Ibu? Karena kerajaan Allah itu bukan hanya tentang destinasi kekekalan, tetapi tentang apa yang menjadi kehendak Sang Raja terjadi di bumi seperti di sorga, gitu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, gitu. Nah, Raja itu memanggil kita untuk menjadi mitranya di dalam proyek pemulihan segala sesuatu, ya. Karena kan dosa itu kan merusak, gitu ya. Dosa itu merusak, bukan hanya relasi vertikal kita dengan Tuhan, tetapi juga secara horizontal dengan sesama gitu. Dan bahkan merusak seluruh ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita evaluasi kehidupan kita. Apakah iman kita itu hanya fokusnya kepada diselamatkan dari atau diselamatkan untuk menjadi berkat bagi dunia? Ya, kalau kita memulai pertanyaan ini, tentunya nanti
karena ada tujuan yang berbeda. Kalau diselamatkan dari, hanya sekedar diselamatkan dari dosa, upah dosa ialah maut gitu ya, atau diselamatkan untuk, nah itu yang akan mendrive, akan menggerakkan, mengarahkan tujuan hidup kita. Hanya sekedar selamat mati masuk surga, atau apa yang bisa kita lakukan dengan keselamatan yang Tuhan kasih, penebusan yang Tuhan kasih di dalam nama Yesus dengan darah Yesus ya. Apakah kita tuh diselamatkan untuk menjadi berkat bagi dunia atau diselamatkan untuk berkat itu kembali kepada kita? Itu yang akan membedakan ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pemulihan, Bapak Ibu? Pemulihan dalam kerajaan Allah itu bersifat holistik semua ya. Jadi di situ ada pemulihan secara spiritual, dalam arti kata jiwa-jiwa diselamatkan. Seperti yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 10, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi jiwa-jiwa itu diselamatkan, nggak hanya sekedar dari agama yang lain masuk kepada agama Kristen, tapi misalnya jiwa yang hilang itu mungkin yang tidak tergembalakan, mungkin banyak rekan kantor kita atau teman-teman sosialita kita gitu ya, yang memiliki jiwa yang harus diselamatkan gitu. Nah, kemudian apalagi pemulihan spiritual, selain itu juga pemulihan dalam hal relasional. Relasional itu kan berarti hubungan ya Bapak Ibu ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 18 firman Tuhan berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pemulihan relasional itu bicara tentang rekonsiliasi yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian pemulihan holistik maksudnya apa lagi Bapak Ibu? Pemulihan secara sosial tentunya ya. Dalam Mika 6 ayat 8 firman Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi pemulihan dalam hal sosial itu bicara mengenai bagaimana kita menegakkan keadilan. Bagian lain firman Tuhan katakan gini kan, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak gitu. Jadi memberikan keadilan yang benar gitu ya. Nah, jadi itu holistik, ada spiritualnya, jiwa diselamatkan, ada relasionalnya, rekonsiliasi terjadi, pemulihan secara sosial di mana keadilan ditegakkan gitu ya. Dan pemulihan holistik juga bicara mengenai ekonomi. Dalam Lukas 4 ayat 18 firman Tuhan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Kalau Bapak Ibu buka Lukas 4 ayat 18 dan seterusnya, itu banyak tujuannya untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Ya, jadi pemulihan holistik yang berikutnya itu secara ekonomi, artinya kemiskinan itu diatasi gitu ya, kemiskinan diatasi. Bahkan Bapak Ibu, pemulihan holistik juga bicara mengenai ekologis. Secara ekologi ya. Ayatnya itu di dalam Wahyu 11 ayatnya yang ke-18 firman Tuhan berkata, dan semua bangsa telah marah tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi secara ekologis bagaimana lingkungan di sekitar kita itu dipulihkan ya. Hal sederhana sebenarnya
Kalau ekologis itu bicara misalnya buang sampah pada tempatnya, bukan sembarangan gitu. Mungkin kalau di Balikpapan kita jarang gitu ya melihat uh, lingkungan yang kotor atau sampah di mana-mana gitu. Tapi kalau kita keluar dari Balikpapan banyak banget gitu, habitnya itu belum jadi banget. Sampah habis bekas permen dibuang sembarangan gitu kan ya. Banyak hal. Nah, Bapak Ibu, Yesus tidak hanya mengampuni dosa, tapi Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Bahkan kalau kita baca Alkitab di ayatnya banyak banget ayatnya, tapi salah satu ayat yang mau saya kutip Pak hari ini adalah Matius 4 ayat 23. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bagian lain Bapak Ibu, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan dia digerakkan oleh belas kasihan. Firman Tuhan bagian lain mengatakan gitu. Jadi Yesus itu nggak hanya datang untuk mengampuni dosa manusia gitu, tapi dia juga menyembuhkan orang sakit. Baca di Alkitab banyak banget kisah-kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Ibu mertua Petrus gitu ya, banyak. Dan kemudian bagaimana Yesus memberi makan bagi orang yang lapar. Kalau kita ketemu di sekitar kita ada orang lapar, nggak bisa disuruh berdoa Bapak Ibu. Kasih dia makan gitu. Dan membela yang tertindas. Jadi banyak hal yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Itu tercatat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dengan berbagai POV dari masing-masing orang ini gitu kan. Jadi banyak hal yang Yesus lakukan. Dia nggak hanya datang untuk menyelamatkan manusia, tapi dia melakukan penyembuhan orang sakit, memberi makan yang lapar, membela yang tertindas gitulah. Nah itulah yang disebut dengan kingdom in action. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita coba belajar untuk mengidentifikasi apa satu area kerusakan yang ada di sekitar kita. Mungkin keluarga yang retak, hubungan orang tua anak gitu ya, hubungan antar saudara gitu, ipar dengan ipar, mertua dengan menantu gitu kan, atau kerusakan yang lain misalnya komunitas yang tidak adil, diperlakukan tidak sewajarnya gitu kan, atau lingkungan yang rusak. Jadi coba identifikasi dan tanyakan bagaimana kerajaan Allah ingin kita hadirkan di sini. Ya, oke. Sekarang bagaimana kita menjadi agen pemulihan? Saya selesai dengan 3 hal Bapak Ibu bagaimana kita menjadi agen pemulihan. Yang pertama tentunya kita harus hidup sebagai ciptaan yang baru. Di ayat yang udah kita baca di awal Bapak Ibu 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi yang pertama bagaimana kita menjadi agen pemulihan, mari hidup sebagai ciptaan baru. Artinya apa? Kita mengalami transformasi pribadi. Karena transformasi pribadi itu adalah pondasi, adalah dasar gitu. Kita nggak bisa membawa pemulihan jika kita sendiri masih hidup dalam pola dunia yang rusak. Ya, Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah itu kan metanoia gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gitu. Ya. Jadi pemulihan kita dulu gitu. Kita yakin oleh darah Yesus kita sudah ditebus dosanya. Pemulihan dulu dari diri kita gitu. Yang kedua, bawa kehadiran Yesus itu di setiap bidang kehidupan kita. Ya, kita ini kan hidup, kita ini makhluk sosial, diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Hanya Tarsan yang hidup sendirian, itu pun di hutan, gitu. Ya, jadi apa bidang kehidupan di tengah keluarga kita, ya, pekerjaan,
pendidikan, bisnis, pemerintahan gitu ya. Itu adalah semua tanah yang perlu kita pulihkan. Kita sebagai imam kerajaan Allah di wilayah di mana Tuhan tempatkan. Mungkin kita sebagai ibu rumah tangga ya di keluarga gitu ya, bawakan pemulihan. Jangan jadi ibu yang julid misalnya gitu, yang mengata-ngatai suami dan anak-anak gitu ya. Tapi jadi kalau Alkitab bilang teman pewaris kasih karunia Tuhan gitu. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung gitu. Jadi Anda ada di mana? Di keluarga, di pekerjaan, jadi terang, jangan tipu-tipu gitu ya. Gunakan waktu kerja dengan sebaik-baiknya, jangan menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi gitu ya. Di pendidikan berprestasilah kalau Anda di pendidikan gitu, mau prestasi akademik non akademik berprestasilah gitu, biar yang mendapat nama itu Tuhan bukan kita gitu. Bisnis, pemerintahan, apapun dalam setiap bidang kehidupan kita, biar kita membawa kehadiran Kristus di sana. Mulai dengan apa Bapak Ibu? Hal yang sederhana, bicaramu harus benar, ya, responmu, sikapmu itu harus benar, gitu. Jangan ngomong sembarangan. Kalau yang lain suka begibah kita ikut menimpali, gitu ya. Tapi benar-benar bawa kehadiran Yesus di keluarga, di tengah keluarga. Bicarakan Yesus, bicarakan firman Tuhan, gitu. Setiap ada kesempatan, setiap ada momen, gitu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana kita menjadi agen pemulihan? Mari kita belajar untuk mempraktekkan keadilan dan kasih. Yakobus 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang berpihak pada yang lemah dan terpinggirkan. Mazmur 82 ayat 3-4, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Belajar Bapak Ibu untuk mempraktekkan keadilan dan kasih, ya. Pilih satu tindakan konkret yang bisa kita lakukan di minggu ini, misalnya mengunjungi orang sakit, membantu orang yang kesulitan ekonomi gitu ya, atau memperbaiki relasi yang rusak. Lakukan dalam nama dan kuasa Yesus. Penentuan kita di lembah keputusan bukan akhir, tetapi itu adalah awal, sebuah awal yang bisa kita lakukan. Nah, Raja memanggil kita dari lembah menuju tanah yang perlu dipulihkan. Kita adalah utusan-utusan Kristus, agen-agen kerajaan Allah, dan dunia ini menunggu manifestasi dari kita sebagai anak-anak Allah. Ayat terakhir Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, mari minggu ini kita ambil tindakan konkret untuk menjadi agen pemulihan bagi orang yang ada di sekitar kita, di dalam bidang apapun kehidupan kita, di mana kita ada di situ, apakah di keluarga, di bisnis, di pekerjaan, di pemerintahan, di pendidikan gitu ya. Paling enggak Bapak Ibu, mulailah dengan bagaimana Anda berkata-kata yang lembut, yang ramah. Apa yang kita keluarkan perkataan firman, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang membunuh bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau di bulan ini, di minggu ini, minggu pertama Agustus ini kami diajarkan untuk menjadi agen pemulihan kerajaan Allah, biar kami belajar untuk mengambil tanggung jawab untuk itu Tuhan. Menjaga kehidupan kami, menjaga
cara kami berkata-kata, cara kami berpikir, respon kami, sikap kami, tindakan kami, biar semuanya menjadi pemulihan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati untuk Indonesia. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada atas Indonesia, pemerintahannya pemerintah yang jujur, yang takut akan Tuhan, bekerja karena mencintai negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami berkati untuk Balikpapan, kota yang kami diami, kota yang kami cintai, kota yang tidak ditinggalkan Tuhan. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan, wali kota, wakil wali kota bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan buat kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, pembangunan Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib mengikuti pembangunannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, biar anugerah Tuhan ada atas setiap kami Tuhan. Bapak Ibu kita akan selesai, kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percaya mulut kita penuh kuasa, kita kepalkan tangan kita, ucap berkat buat tangan kita, katakan apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, berlimpah dan pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa dari Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.